Halo anak-anak Bunda, Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah anak-anak Bunda, sebelum memulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah mudahkan anak-anak Bunda dalam memahami pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bunda, pada hari ini kan belajar buku tema ekosistem. Tepatnya pada subtema 1, komponen ekosistem, pada pembelajaran 5 dan 6. Yuk siapkan bukunya nak, buka buku halaman 24. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui menyimak pembelajaran Bunda, anak-anak Bunda dapat menjelaskan cara menentukan ide pokok, menjelaskan diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda, menjelaskan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia dengan benar, ya. Jadi anak-anak Bunda dapat menjelaskannya dengan benar. Oke, kita pemanasan dulu ya sebelum belajar. Tepuk semangat. Hu, ha, Allahu Akbar. Semangat. Oke anak-anak Bunda, kita awali dari pembelajaran 5 ya. Sebelumnya telah Bunda jelaskan apa itu ide pokok. Sekarang Bunda akan jelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok. Gimana ya cara menentukannya? Yang pertama, baca teks dengan seksama, ya nak ya. Yang kedua, perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks. Misalkan, teksnya ada 3 paragraf. Ya, setiap kalimat dalam paragraf tersebut diperhatikan dan dipahami ya nak ya. Kemudian, perlu anak-anak Bunda ketahui, dalam satu paragraf teks tersebut biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Ya, ada satu kalimat yang mengandung informasi ya nak ya, dalam satu paragraf teks. Nah, kalimat itulah yang disebut atau yang dinamakan ide pokok ya. Jadi, ide pokoknya ditemukan dalam kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Oke, selanjutnya Bunda akan jelaskan apa itu daur hidup hewan. Anak-anak Bunda bisa buka buku halaman 24 ya. Disimak ya nak. Daur hidup hewan itu apa ya? Nah, setiap hewan tentu mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran hingga melewati masa pertumbuhan dan berkembang menjadi hewan dewasa. Namun, setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu daur hidup dengan perubahan bentuk dan daur hidup tanpa mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk dalam daur hidup hewan disebut metamorfosis. Coba anak-anak Bunda perhatikan, ini ya, daur hidup ayam dimulai dari bertelur, kemudian telur menetas menjadi anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur menetas menjadi ulat berubah menjadi kepompong, dan kepompong akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu ya daur hidupnya.
Nah, anak-anak, berdasarkan proses perkembangan hidupnya, ada 2 jenis hewan ya, Nak. Yang pertama hewan yang bermetamorfosis, yang kedua hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang bermetamorfosis ya, jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasa. Nah, ada 2 jenis hewan ini. Yang pertama, hewan yang bermetamorfosis sempurna. Yang kedua, hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Apa itu hewan yang bermetamorfosis sempurna? Hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh mulai dari menetas. Cirinya ya, ciri khasnya hewan tersebut ada perubahan ya, ada fase pupa ataupun berudu. Yang kedua, B ya, maksudnya hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan ini mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang tidak terlalu mencolok ya, Nak. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya adanya penambahan struktur tubuh seperti sayap. Nah ya, jadi begitu menetas, awalnya tidak mempunyai sayap, setelah menjadi dewasa bisa jadi mempunyai sayap ya. Hanya perbedaannya di sayap ya. Oke, selanjutnya ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk dan fungsi tubuh dari lahir hingga dewasa. Ya, begitu melahirkan, ya langsung menjadi hewan itu. Ya, tidak ada perubahan bentuk, hanya perubahan besar kecilnya ya. Hanya perubahan dari anak-anak menjadi dewasa itu. Nah, anak-anak Bunda di halaman 26 ya sampai 26 anak-anak Bunda bisa lihat ya. Ada 3 jenis hewan yang memiliki daur hidup yang berbeda. Yang pertama adalah kupu-kupu. Terlihat ya, Nak? Kupu-kupu memiliki perubahan yang sangat signifikan ya. Dari bertelur berubah menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong ya. Kepompong keluar menjadi kupu-kupu muda, kupu-kupu yang cantik. Nah, ini ya kupu-kupu termasuk hewan yang bermetamorfosis sempurna ya, Nak ya. Kemudian ada hewan kecoa. Kecoa telur, mulai dari bertelur, telur menetas menjadi nimpa. Nimpa itu adalah hewan muda ya, Nak ya. Hewan muda. Lalu hewan muda tersebut awalnya tidak bersayap, kemudian tumbuhlah sayap. Kemudian menjadi kecoa dewasa dengan sayap yang sudah sempurna. Jadi kecoa termasuk metamorfosis yang tidak sempurna ya. Yang membedakannya hanya sayap ya. Dimimpa ataupun hewan muda kemudian menjadi hewan dewasa. Hewan dewasanya memiliki sayap. Selanjutnya ada hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa itu? Kucing ya, salah satunya. Daur hidup kucing mulai dari melahirkan, kemudian menjadi anak kucing, dan menjadi kucing dewasa. Nggak ada perubahannya ya. Nggak bersayap, ya. Nggak menjadi kepompong, pupa, larva, tidak. Itu ya, jadi kucing tidak bermetamorfosis. Oke, selanjutnya. Ke pembelajaran 6, buka bukunya halaman 31 sampai 32. Menjelaskan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Ada beberapa ancaman ya, Nak. Contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Lihat di halaman 31 sampai 32. Contoh ancamannya yang pertama, agresi. Agresi terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Agresi dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecah. Agresi ada 2 kali. Agresi militer 1 dan agresi militer 2. Belanda melakukan agresi militer agar dapat
menguasai wilayah Indonesia kembali. Yang kedua, pemberontakan. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, banyak pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tujuannya yaitu ingin memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, perpecahan. Keragaman di Indonesia merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap yang di antara lain mengganggu teman, ya, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku, agama, serta tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Oke, yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Nah, penyalahgunaan narkoba ini, ya, Nak, merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Oke. Yang kelima ada korupsi. Korupsi merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang ataupun barang yang dilakukan secara tidak wajar, ya. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi dapat juga terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Bunda, lalu bagaimana ya upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia? Dari beberapa ancaman tadi gimana cara atau upaya pencegahan dan penyelesaiannya? Gimana ya? Oke, buka bukumu halaman 32. Yang pertama, Nak, caranya para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. Lalu yang kedua, penumpasan terhadap para pemberontak. Ketiga, penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan toleransi antar sesama warga. Yang kelima, membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Yang keenam, menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya, Nak, upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Bunda, tugas pada hari ini mengerjakan latihan soal tema E, subtema 1. Nanti Bunda akan kirim tugas melalui GCR, ya. Sekarang kita akan bagaimana? Apa itu daur hidup, ya? Jadi menjelaskan daur hidup hewan dari 3 jenis hewan yang berbeda. Oke. Yang ketiga, menjelaskan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, anak-anak Bunda, pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan Al-Quran Al-Insyiqaq, ya, ayat 19. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Artinya, sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, Nak, dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 19 ini, ya, kita ambil salah satu hewan, yaitu kupu-kupu yang tadi bermetamorfosis, ya. Kupu-kupu merupakan serangga yang cantik dengan berbagai corak warna pada tubuhnya. Sebelum menjadi hewan yang cantik, ya, mulanya dia adalah hewan yang menjijikkan bagi sebagian orang, yaitu ulat, ya, Nak, ya. Nah, jadi ini, ya, dari ulat
berubah menjadi hewan cantik, yaitu kupu-kupu. Sungguh, kata Allah, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Itu ya, berkenaan dengan metamorfosis dari kupu-kupu. Perubahan bentuk tubuhnya ya. Oke, itu nak tadi. Cukupkan dulu pembelajaran pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.